Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryanto Saragi, SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam. Tempat tugas saya SMK Negeri 1 Kota Pematang Siantar. Saya merupakan salah satu peserta PPG tahun 2025 dengan LPTK Universitas Islam Negeri Medan, Sumatera Utara. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi dakwah, khutbah, dan tablik dengan nomor induk mahasiswa 031 4257 1624. Demikian perkenalan yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check it out. Baik, nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Sebelumnya Bapak sapa dulu. Selamat pagi buat kita semua. Pagi, Pak. Apa kabarnya? Alhamdulillah, sehat raganya, sehat jiwanya. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Ya, luar biasa anak-anak Bapak ini. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Semangat ya. Baik anak-anak semua, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk itu kepada Rizky untuk memimpin doanya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Doa Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya, setelah kita berdoa dan membaca Al-Fatihah, mudah-mudahan pembelajaran kita ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Ya, baik, selanjutnya Bapak akan mengabsen anak-anak Bapak sekalian. Alifah, Aminah, Amanda, izin dia ya. Selanjutnya untuk menanamkan rasa nasionalisme kita, cinta kepada negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita akan menyanyikan lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Kepada anak-anak sekalian, silakan untuk berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, anak-anak Bapak sekalian, tadi kita telah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mudah-mudahan kita semakin tertanamkan rasa cinta kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, nasionalisme kita semakin tinggi. Selanjutnya kita, sebelum masuk materi yang akan kita pelajari, yakni dakwah, khutbah, dan tablik, Bapak akan mengetahui dulu sejauh mana tentang pemahaman, khususnya terkait materi kita yang telah kita ajarkan di minggu kemarin atau yang lalu, ya. Itu ada materi yang berkaitan dengan miras, kemudian ada narkotika dan perkelahian pelajar, ya. Jadi Bapak mau tahu dulu sejauh mana pemahaman kalian. Siapa yang tahu tentang narkotika? Ya, Rizky. Stop. Ya, silakan Rizky. narkotika adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan sikap maupun pengetahuan hingga kehilangan sadar. Iya, bagus. Tepuk tangan. Kemudian siapa yang tahu tentang miras? Iya, silakan Namira. Silakan Namira. Minuman keras atau miras adalah jenis makanan dan minuman yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang.
Ya, bagus. Beri aplaus untuk Nabila. Iya, bagus ya anak-anak Bapak sekalian. Ternyata kalian walaupun sudah dipelajari minggu lalu tapi masih mengetahui dan memahami tentang materi kita. Baik, selanjutnya materi kali ini ya ini dakwah, khutbah dan tablik. Sebelum kita memasuki materi lebih dalam, di sini kita akan melaksanakan asesmen awal. Bapak mau mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap dakwah, khutbah dan tablik. Untuk itu di sini Bapak kasih soal, ya. Silakan dikerjakan. Ya, kasih sama temennya. Ya. Ya, selesai, Nak? Oke, dikumpul? Ya, kumpulkan. Oke. Ya, baik, terima kasih anak-anak Bapak sekalian. Kalian sudah melaksanakan untuk asesmen awal. Mungkin di sini Bapak lihat ya, ada yang benar, ada yang salah juga ya. Oleh karena itu, kita akan memperdalami materi kita. Bisa menjawab dari materi kita dakwah, khutbah dan tablik untuk dakwah? Ayo, silakan, Nak. Ya, silakan, Pipian. Menurut saya, dakwah itu adalah mengajak seseorang dalam berbuat baik. Iya, bagus. Selanjutnya untuk khutbah, ada yang bisa, Nak? Iya, silakan Indah. Adalah kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun fiqh yang berkaitan dengan keabsahan kesunahan khutbah. Iya, bagus. Berikan tepuk tangan. Dan selanjutnya tablik, ada yang bisa? Silakan Laras. Menurut saya, tabligh adalah menyampaikan kebaikan. Iya, menyampaikan kebaikan. Beri aplaus untuk Laras. Iya, ternyata anak Bapak untuk pemahaman awal sudah bisa ya untuk memberikan jawaban dari dakwah, khutbah, dan tablik. Selanjutnya, dalam materi kita, dakwah, khutbah, dan tablik, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada kali ini, anak-anak Bapak nanti diharapkan pertama itu mengetahui dari pengertian apa itu dakwah, apa itu khutbah, dan apa itu tablik. Bagus. Kemudian yang kedua, anak-anak sekalian, anak Bapak sekalian juga mampu membedakan ya apa itu khutbah, apa itu dakwah, dan apa itu tablik. Jadi semua anak-anak Bapak mampu membedakannya. Jangan sama semua ya. Kemudian yang ketiga, dalil yang kita ambil dalam Al-Quran, Quran surah An-Nahl ayat 125. Ini yang menjadi harapan kita, pembelajaran, tujuan pembelajaran kita pada hari yang berbahagia ini. Untuk itu Bapak akan menampilkan video pembelajaran. Jadi Bapak harapkan kalian tonton dengan seksama, dan setelah akhir dari tayangan video nanti Bapak akan meminta tanggapan dari anak-anak kami semua. Siap? Siap. Semangat! Kata dakwah berasal dari bahasa Arab da'a yad'u da'watan, yang berarti memanggil, menyeru, dan mengajak pada suatu hal. Ya, baik anak-anak semua, tadi kita telah menyaksikan tayangan video dari materi kita dakwah, khutbah, dan tablik. Sebelum Bapak menjelaskan, coba yuk, siapa yang bisa memberikan jawaban dari pengertian materi kita? Pertama, dakwah. Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan, Nak. Dakwah adalah mengajak seseorang menuju jalan Allah dalam Iya, mengajak seorang menuju jalan Allah ya. Beri tepuk tangan. Iya, Pipian ya. Tadi telah kita pahami dari pengertian dakwah, khutbah, dan tablik. Selanjutnya, Bapak mau tahu juga siapa di antara kalian yang mampu ataupun yang bisa membedakan dakwah, khutbah, dan tablik. Ya, ada yang bisa? Iya, silakan. Perbedaannya yaitu dakwah adalah suatu tindakan yang mengajak seseorang untuk menuju jalan Allah baik melalui lisan ataupun perbuatan. Sedangkan khutbah adalah salah satu bagian aktivitas ibadah yang jika ditinggalkan akan membatalkan rangkaian aktivitas ibadah.
ibadah. Dan tabligh adalah suatu kegiatan menyampaikan pesan agama secara umum. Iya, bagus. Itu teman-teman, untuk teman kita. Baik anak-anak Bapak sekalian, materi kita yaitu tentang dakwah. Maka kita setelah memahami dari pengertian dakwah, ada yang harus kita pahami bahwasannya dakwah ini siapapun kita ada kewajiban, ya. Ada kewajiban. Apa tadi itu dakwah? Apa tadi itu dakwah? Mengajak orang. Mengajak orang, siapa kita ajak? Semua. Untuk kebaikan. Siapapun itu kita ajak kebaikan. Mencegah sebenarnya juga itu dakwah. Mencegah keburukan itu juga dakwah. Kemudian khutbah. Khutbah itu apa? Iya, khutbah itu ceramah agama. Iya kan? Ceramah itu biasanya khutbah itu dia memiliki syarat dan rukun. Maka ini beda dia dengan dakwah. Kalau dakwah itu nggak ada syarat dan rukunnya, siapapun silahkan. Ya kan? Apa yang dia pahami, ya kan? Contoh dia sholat, soalnya nggak sholat, diajak itu udah dakwah. Tapi kalau khutbah dia harus memiliki syarat dan rukun. Contoh, orang kan nggak sembarangan untuk khutbah Jumat. Khatib itu nggak sembarangan, maka dia harus memenuhi syarat dan rukun. Nah itu dia kalau khutbah. Ada beberapa macam-macam khutbah. Ada khutbah Jumat, khutbah Fitri, khutbah Idul Adha. Kemudian tabligh. Tabligh itu apa, Nak? Iya, secara bahasa dia menyampaikan tabligh. Makanya sifat Rasul itu ada sidik, sidik, amanah, tabligh, fatona. Maka ini salah satu sifat dari Rasul. Tabligh itu menyampaikan. Maka Rasulullah itu menyampaikan wahyu kepada kita. Nggak ada yang disimpan-simpan. Maka kita sebagai umat manusia itu ada tabligh. Tabligh itu menyampaikan. Kita sekarang ice breaking dulu kita. Silakan semuanya berdiri. Yang semangat ya. Oh, ini kita ice breakingnya udah Bapak siapkan ini. Pacu jalur dulu. Ini dia. Pacu jalur. Yang lagi viral. Nah. Iya. Ya, iya luar biasa ya. Udah semangat ya? Iya, nggak ada lagi yang ngantuk-ngantuk ya. Nggak ada yang ngantuk. Kita lanjutkan. Ya baik anak sekalian, kita setelah ice breaking, selanjutnya kita akan untuk memperdalam pengetahuan kalian, kita akan melaksanakan diskusi kelompok. Ya, diskusi kelompok ini udah kita bagi ya. Kelompok satu mana? Iya, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini untuk kelompok 1 itu membahas, itu dakwah ya. Membahas pengertian, tujuan, dan metode dakwah. Itu kelompok 1. Kalau kemudian kelompok 2 yaitu khutbah, membahas tentang pengertian, ciri-ciri khutbah dan rukun khutbah. Kemudian kelompok 3 yaitu tabligh, akan membahas pengertian, perbedaan dengan dakwah dan sifat tabligh. Ini dia kelompok 1, silakan dibahas. Kemudian kelompok 2 khutbah dan kelompok 3 tabligh. Silakan diskusikan, waktunya 15 menit. Silakan. Ya udah selesai? Ya oke, silakan kita presentasikan kalau sudah selesai hasil diskusi kita semua. Pertama, ya, untuk kelompok 1 dari dia, silakan nak kelompok 1 maju ke depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berdirinya kami di sini, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang dakwah. Baik, perkenalkan, nama saya Pipian. Saya Arifah. Saya Rizky. Berikut penjelasan tentang dakwah. Pengertian dakwah. Secara bahasa, dakwah berarti memanggil atau mengajak. Secara istilah, dakwah adalah kegiatan mengajak manusia menuju jalan Allah atau Islam, baik melalui lisan, tulisan, atau perbuatan sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Adapun tujuan dari dakwah yaitu yang pertama, mengajak manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, menyebarkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan, yang ketiga, membangun masyarakat Islami, yang keempat, meluruskan akidah ibadah umatnya. Selanjutnya, ada beberapa metode dakwah. Yang pertama, bilisan atau dengan ucapan, ceramah, diskusi, dialog. Yang kedua, bilhal atau dengan tindakan, memberi contoh lewat perbuatan baik. Yang ketiga, bilkolam atau dengan tulisan, artikel, buku, media sosial, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya untuk kelompok 2. Silakan maju, Nak. Ini hasil diskusinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai khutbah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sela Indriani. Nama saya Namira Zahra Artasya. Nama saya Feni. Nama saya Indra. Pengertian khutbah. Khutbah adalah pidato keagamaan yang disampaikan secara resmi pada waktu dan tempat tertentu, seperti khutbah Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, dan khutbah nikah. Ciri-ciri dari khutbah. 1. Disampaikan dalam 2 bagian, khutbah dan khutbah pertama dan khutbah kedua. Kedua, khutbah Jumat merupakan syarat sah sholat Jumat bagi laki-laki. Ketiga, bahasa harus menggunakan yang dimengerti jamaah atau meskipun sebagian boleh dalam bahasa Arab. Yang keempat, khutbah wajib menyebutkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada Nabi, dan nasihat takwa. Rukun khutbah Jumat yaitu 1. Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, 2. Salawat kepada Nabi Muhammad SAW, 3. Wasiat atau nasihat takwa, 4. Membaca ayat suci Al-Qur'an, 5. Doa untuk kaum muslimin di khutbah kedua. Kami meminta maaf bila ada salah kata atau perilaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sekarang kelompok 3, silakan, Nak, maju presentasikan. Sini aja, sini. Nah, jangan jauh kali. Bisa sedikit sini. Hop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi tentang tablik. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ocalika. Nama saya Naya. Nama saya Amna. Apa itu tablik? Tablik berasal dari kata balaga yang berarti menyampaikan. Tablik adalah kegiatan menyampaikan pesan Islam dari sumbernya yaitu Al-Quran dan Sunnah kepada umat. Apa perbedaan dengan dakwah? Dakwah bersifat mengajak dan bisa dalam bentuk apapun, seperti ucapan, tindakan, dan tulisan. Tablik lebih fokus pada menyampaikan materi keislaman secara langsung, terutama secara lisan. Dan tablik juga bisa menjadi bagian dari dakwah. Sifat tablik. 1. Harus berdasarkan ilmu. 2. Disampaikan dengan hikmah atau kebijaksanaan. 3. Dilandasi niat ikhlas karena Allah. Itulah hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan kata atau perilaku, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sini hasil diskusinya. Ya, luar biasa untuk anak-anak Bapak sekalian telah melaksanakan diskusi kelompok dan telah mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok untuk kelompok 1 di dakwah, kelompok 2 untuk khutbah, dan kelompok 3 tablik. Luar biasa, beri aplaus untuk kita semua. Masih semangat? Semangat. Apa kabarnya? Alhamdulillah, sehat namanya, sehat jiwanya. Allahu Akbar. Iya. Yes, yes, yes. Kita lanjutkan, Nak. Kita akan melaksanakan asesmen akhir. Bapak mau mengukur sejauh mana materi yang telah kita pelajari, ya. Maka kita ada asesmen akhir. Bapak akan membagikan formulir untuk kalian jawab. Ingat, nggak boleh contekan. Ya, silakan. Ya, gimana? Silakan jawab. 40 menit. Selesai. Ya, silakan kumpul. Silakan kumpul. Ya, sini. Ya. Ayo tadi. Jangan. Kalian mau balik? Oh, 100 nyontek lah kalian. Ya kan? Nah, nanti Bapak periksa dulu ya. Ya, baik, Nak. Kita telah melaksanakan untuk asesmen akhir. Selanjutnya dalam materi kita, kadang-kadang
setiap kita laksanakan, setiap materi yang ada itu kan nggak berjalan dengan baik ya. Pasti ada kendala. Nah, dari kendala inilah Bapak mau tahu dulu. Kira-kira nak, menurut kalian, apalah yang menjadi kendala dari materi kita dakwah, khutbah, dan tabligh? Ada yang bisa memberikan? Iya, silakan nak. Ya, berdiri nak, silakan nak. Ya, stop. Kendalanya tidak semua orang bisa menerima apa yang kita sampaikan. Iya, beri tepuk tangan. Iya. Ya, apa yang telah disampaikan Sela ya, yang menjadi kendala dalam materi kita ini dakwah, khutbah, dan tabligh. Memang nak, kebaikan itu tak semua orang bisa menerima. Tak semua orang bisa dapat menerimanya nak. Kadang-kadang ketika kita sampaikan kebaikan, dia kadang-kadang marah sama kita nak. Makanya apa yang disampaikan Sela benar. Semua kadang-kadang Pak, nggak semua dapat menerima kebaikan atau saran yang kita sampaikan, dakwah yang kita sampaikan, khutbah yang kita sampaikan, kemudian tabligh yang kita sampaikan. Makanya dalam kesimpulan kita, materi kita pada kali ini, yaitu dakwah, khutbah, dan tabligh, yang pertama kesimpulannya, siapapun kita nak, baik dia itu orang kaya, orang miskin, ya, memiliki pangkat dan kedudukan yang tinggi, mau dia memiliki ilmu yang tinggi atau yang sedang rendah, maka ada kewajiban dakwah dalam hidup kita. Kalau tidak ada dakwah, maka Islam tidak akan nyampe kepada kita. Maka dakwah inilah yang menjadi estafet penerus, ya kan, estafet penerus supaya sampai kemana? Sampai kepada generasi-generasi kita berikutnya. Bayangkan 1400 tahun yang lalu atau 14 abad yang lalu, Islam ini kalau tidak didakwakan, maka tidak akan sampai. Makanya perbedaan kita dengan umat-umat sebelumnya, kelebihan kita dengan umat-umat sebelumnya, kita memiliki tugas dakwah. Makanya Allah tidak menurunkan lagi para nabi, tidak diturunkan lagi anbiya nak. Kenapa? Karena tugas dakwah itu telah diberikan kepada kita. Itulah dari kesimpulan kita. Maka kita memiliki kewajiban untuk menyampaikan kebaikan dakwah ini. Kemudian yang kedua, dakwah juga menyampaikan sesuatu yang baik itu juga nak, maka perlu cara, perlu strategi. Makanya dalam Islam, dalam menyampaikan itu kita harus dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izata tain hasana. Apa kata Allah dalam Quran surah An-Nahl tersebut? Ayat berapa nak? 125. Ud'u ila sabili. Ajaklah manusia kepada Rabbmu, ya kan, kepada Tuhanmu dengan hikmah, dengan baik. Wal mau'izata tain hasana. Dengan baik kita nak menyampaikan. Maka kadang-kadang nak, kebaikan, kenapa kebaikan itu ditolak sama orang yang kita sampaikan? Mungkin caranya tidak tepat, mungkin penyampaiannya tidak tepat, atau waktunya yang tidak tepat. Maka perlu strategi. Bahkan kita sudah menyampaikan kebaikan, tetapi kadang-kadang kebaikan itu juga tidak bisa diterima. Makanya kita ud'u ila rabbika sabili bil hikmah wal mau'izata tain hasana. Oleh karena itu anak-anak kami sekalian, dari kesimpulan yang telah Bapak sampaikan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan untuk motivasi kita semua nak. Ingat nak, ya, setajam-tajamnya pisau kalau tidak pernah diasah, maka dia akan tumpul. Maka setumpul-tumpulnya pisau kalau diasah dia akan tajam. Tidak ada manusia yang bodoh. Ya kan? Tidak ada manusia bodoh, yang ada itu malas. Maka ketika kita tidak paham nak, ketika kita asah, maka kita akan menjadi pintar. Ada orang merasa pintar karena tidak diasah, maka dia akan bodoh. Maka intinya kita tidak akan berhenti untuk belajar. Bahkan Rasulullah juga menyeru kepada kita untuk menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Dan tolabul ilmi walau bisin, tolabul ilmi ala kulli muslimin, tolabul ilmi minal mahdi ila lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Mungkin itu nak yang dapat Bapak sampaikan untuk menutup pertemuan kita. Tapi sebelumnya pertemuan kita berikutnya ya, kita akan memasuki bab berapa nak? Bab 5. Apa materinya? Meneladani jejak, ya, meneladani jejak langkah ulama Indonesia. Dipersiapkan, dibaca-baca ya nak ya, untuk mengambil berkahnya nak. Sebelum kita tutup materi kita ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulain. Wah, Rabbana atina
Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini, mudah-mudahan menyenangkan dan bermanfaat buat kita semua, dan kita ucapkan hamdalah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.